Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di channel ini. Kali ini saya akan kembali melanjutkan pembahasan tentang tema-tema yang terkait dengan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Nah, para sahabat sekalian, di dalam upaya melakukan pembangunan ZIWBK di organisasi kita, perlu kita pahami ada beberapa mekanisme yang harus kita tempuh agar pembangunan ini dapat terselenggara secara efektif. Apa saja? Kita mulai dari tahap pertama. Tahap pembangunan itu kita mulai dengan tahap pencanangan zona integritas. Nah, apa saja yang dilakukan di dalam pencanangan ini? Ya, kalau saya menganjurkan pada saat sahabat ingin membangun organisasinya menjadi wilayah bebas dari korupsi, maka lakukanlah pencanangan dengan semeriah mungkin, sehikmat mungkin. Ya. Buat selebrasi yang menarik, sehingga ya audiens atau warga dari organisasi semua tertarik dan ingin mengetahui apa itu pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Ya. Nah, di dalam kesempatan itu juga pimpinan organisasi pada saat yang sama melakukan deklarasi. Ya, pimpinan organisasi mengeluarkan pernyataan atau statement, mulai hari ini organisasi kita akan melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Nah, siapa saja yang hadir di situ? Semua anggota organisasi harus hadir dalam kesempatan tersebut tanpa terkecuali. Mulai dari kawan-kawan kita yang berprofesi sebagai pengamanan, cleaning service, office boy, kemudian jajaran staff, jajaran pejabat, dan seluruhnya harus hadir. Sehingga mereka mengetahui bahwa organisasi kita sedang berupaya untuk membangun wilayah bebas dari korupsi. Nah, hal ini juga kita gunakan untuk menyebarluaskan informasi terkait dengan ZIWBK WBBM. Nah, kalau kita sudah melakukan pencanangan, maka tibalah saatnya bagi satker di atas kita atau pimpinan dari lembaga kita atau tingkat unit eselon 1 kita melakukan pemilihan unit kerja mana yang sudah sesuai dengan kriteria. Ya. Kalau sudah terpenuhi, maka kemudian ditetapkan untuk menjadi organisasi atau satker yang akan diusulkan untuk membangun ZIWBK. Nah, apa kriteria yang bisa digunakan untuk menentukan apakah satker tersebut sesuai kriteria atau tidak? Cara termudah adalah kita menggunakan lembar kerja evaluasi atau LKE yang diterbitkan oleh Menpan. Di dalam lembar kerja evaluasi tersebut ya ada sejumlah pertanyaan, dia berupa kuesioner atau borang yang di dalamnya terdapat kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh satker yang akan menuju WBK. Nah, di dalam kriteria tersebut kemudian juga ada gradasi penilaian mulai dari A, B, C, dan seterusnya. Setiap
tingkatan itu punya nilai sendiri. Nah, kalau kita sudah mengisi LKE itu secara mandiri, maka kemudian instansi atau unit eselon 1 bisa menetapkan satker mana atau organisasi mana yang layak untuk diusulkan menjadi atau memperoleh predikat ZI WBK ataupun WBBM. Nah, apabila sudah ditetapkan untuk diusulkan menjadi satker yang akan meraih predikat ZIWBK, maka tibalah saatnya untuk tim ZI untuk melakukan kerja-kerja. Nah, apa saja yang dikerjakan? Yang dikerjakan adalah pemenuhan terhadap aspek-aspek yang dinilai di dalam LKE. Sekaligus pada saat yang bersamaan melakukan inovasi-inovasi, perubahan-perubahan yang memudahkan layanan yang kita lakukan untuk masyarakat. Pada saat yang sama juga kita terus menjalin hubungan dengan masyarakat dengan menggunakan media-media atau saluran-saluran komunikasi yang kita miliki. Nah, juga pada tahapan ini para pimpinan organisasi terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian-capaian yang diperoleh dari organisasinya masing-masing. Nah, kemudian di tahapan berikutnya ada tugas dari tim penilai internal atau TPI yang dalam hal ini diperankan oleh aparat pengawasan internal di level kementerian, itu dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. Apa tugas TPI? TPI melakukan pemantauan pembangunan ZIWBK di organisasi atau satker yang diusulkan. TPI berperan sebagai konsultan sekaligus fasilitator agar organisasi atau satker bisa memenuhi syarat-syarat atau instrumen-instrumen atau kriteria-kriteria yang ada di dalam lembar kerja evaluasi. Nah, setelah didampingi, kemudian pada saatnya nanti dilakukan penilaian oleh tim penilai internal, dalam hal ini dilakukan oleh APIP, maka APIP lah yang bisa menentukan satker mana yang memenuhi kriteria untuk diusulkan ke tim penilai nasional atau TPN, yang dalam hal ini dilakukan oleh Kemenpan RB. Nah, demikian secara singkat alur atau mekanisme dari pembentukan ZIWBK dan WBBM yang dapat sahabat-sahabat terapkan di lingkungan kerja masing-masing. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.